Pak Kiai, para masyayikh, para muallim, dan wabil khusus adenda para santri, selamat merayakan, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beradab kepada Nabi, di alam ruh dia bernama Ahmad, di alam nyata ini bernama Muhammad. Dia sama. Tapi ada orang ngaji ilmu hakikat, tapi hakikatnya bukan hakikat Muhammadiyah, hakikatnya hakikat iblisiyah. Suka mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Suka ngomong begitu. Pernah dengar? Hati-hati. Itu kepleset dikit langsung suladam Rasulullah. Kita menghindari kalam itu. Dulu dia Ahmad, sekarang dia Muhammad, dia juga. Jangan pernah membedakannya. Huwa. Itulah pertanyaan Sayyidina Mikail kepada Jibril ketika hendak membedah kolbunya waktu berumur 7 tahun atau 5 tahun. Jadi Nabi seperti adinda para santri ini lagi main-main pasir, guling-guling, main futsal, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada makhluk datang dari langit bersayap. Cepatnya bukan main. Tiba-tiba si makhluk itu bertanya, dialog. Apa kata dia? Huwa Ahmad, huwa Muhammad, gitu maksudnya. Apakah dia yang kita bicarakan di langit itu? Kata Sayyidina Jibril, karena dia sudah menunggu, bahkan baru diizinkan memandang nurnya setelah bersalawat ribuan tahun, sehingga salawat itu sekarang kita sebut salawat Jibril. Itu Sayyidina Jibril baru diizinkan lihat nur salawat 2000 tahunan. Kata beberapa masyayikh kita, ya ini baru salawat beberapa kali udah pengen mimpi ketemu Rasulullah ya. Belum pantas kita ketemu Rasulullah, ngamalin sunnahnya masih jauh, apalagi salamatus sodornya masih jauh. Maka para kiai, para masyayikh, saya lihat di sini muassis ternyata Syekh Ahmad bin Syakur, dan di depan ada pesantren juga ya. Ternyata ini pas seberang nyebutnya, ya bukan Tahtul Yaman. Ini bolehlah disebut kampung Yaman, kampung santrinya orang Jambi. Dulu banyak zuriat Nabi di sini. Tidak ada zuriat, ada warasat. Dua aja, dan dua-duanya terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabun Nabi ithnani, nasab Nabi ada dua. Nasab secara jasadi, itulah As-Sagaf, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Habsyi. Apalagi yang makbarahnya masyhur di sini, Syekh Al-Habib siapa? Husain Baraghbah. Masya Allah. Yaitu semasa dengan Sahibur Ratib ya. Ada macam-macam, tapi ada fam ruhani. Bernamalah Tariqat Sufi, Mazhab Fikih. Itu juga fam, tapi fam keilmuan. Itu juga bersanad kepada Rasulullah. Ada yang ahli hadis. Maka kalau kita dalam fikih bersambung ke nabinya lewat famnya Syafi'i, disebut mazhab Syafi'i. Dalam zikir mungkin ada yang Alawiyah, ada yang Syadiliyah, ada yang Tijaniyah, ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Samaniyah. Itu fam ruhani, nasab ruh yang kita terhubung kepada Rasulullah melaluinya. Siapa yang tidak punya nasab jasad, ambillah nasab ruh. Siapa yang sudah punya jasad bernasab kepada Rasulullah, sempurnakan dengan bernasab secara rohani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan saya megang kitab untuk tabarruk, karena kalau masuk pesantren nggak baca kitab kayaknya ngarang-ngarang aja kita ya. Ini tabarrukan bi athari a'immatina, fa ana akhtar kitab Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, allafahu Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-mutawaffa sana 505 ya. Beliau wafat tahun 505, bergelar Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Siapapun mendebatnya pasti kalah. Siapapun mendebatnya pasti
kalah. Imam Ghazali jangan coba-coba pancing. Dia hujjatul Islam. Saya memilih bagian fasal rabi'. Di fasal rabi' dari kitab Minhajul Abidin ada beberapa kalimat-kalimat yang mau kita ambil. Ini tidak mengikuti metode lama. Kalau metode lama mulai dari awal harfan khatam. Tapi muskilahnya hari ini banyak pesantren yang enggak khatam kitab karena terlalu serius di mukaddimah. Nah, maka cara untuk mengatasinya harus ada majelis khataman, hanya baca supaya sah kalau sudah membaca kitab. Ya, semoga para masyayikh, para kiai hidupkan majelis khataman. Itu sunnah yang sudah dihilangkan hari ini. Di Jawa masih banyak. Semoga di pesantren ini masih ada. Sekedar baca aja, baca selesai aja setukum. Harus ada majelis itu. Ya. Dulu di Mesir ketika ada wabah dan bala bencana, orang khataman Sahih Bukhari langsung hilang. Tapi kemarin waktu pandemi datang, dicoba lagi. Mungkin himmah kurang tinggi, pandemi tidak kunjung hilang. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Bisanadina al-muttasil al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dengan silsilah keilmuan kita yang bersambung kepada Imam Al-Ghazali. Qal al-fasl ar-rabi' al-qalb. Fasal yang keempat mengenai qalbu. Apa kata beliau? Thumma 'alaika bihifzihi wa islahihi wa husnil nazari fi dhalik wa badlil majhud fa innahu a'zamu hadhihi al-a'dha' khataran wa aktharuha atharan wa adaqquha amran wa ashaqquha islahan wa as'abuha halan. Maka hendaklah engkau sibuk menjaga qalbumu bihifzihi wa islahihi, dan mengislahnya, memperbaikinya. Terus yang ketiga apa? Wa husnin nazari bidzalik, dan bagus-baguslah engkau, detaillah engkau memperhatikannya. Kita ini para ustadz ini, para kiai ini dulu kalau mau melamar wajahnya dibagus-baguskan dulu. Ya Pak Ustadz ya. Karena mau ketemu calon dan mertua, calon mertua. Kalau mau ceramah, kebetulan di jamaahnya ada jamaah muslimah, udah bagus-baguskan dulu wajahnya. Kenapa? Orang melihat wajah dan baju. Maka yang dibaguskan, baju dilihat, apakah sarungnya matching dengan bajunya. Saya nggak tahu nih, nggak matching kayaknya nih ya, tapi adanya begitu sudah. Dilihat cincin, mana cincin yang cocok. Dilihat kopiah, mana kopiah yang cocok. Nah, itu disebut husnul nazari, bagus merawat kolbu, memperhatikan kolbu. Lalu apa kata beliau? Fa in wa badlil majhud, dan juga konsentrasimu harus lebih banyak dengan kolbu. Fa innahu, karena kolbu itu a'zamu, adalah anggota yang paling agung, paling besar. Khatran, bahayanya. Sudah pernah lihat guru sama murid tengkar? Sudah pernah belum? Sudah pernah lihat ustadz sama ustadz dulu salam-salaman, peluk-pelukan, sekarang tengkar, sekarang iri-irian? Bahkan saya ketemu ustadz, bahkan tidak hanya ustadz, dia juga seorang sayyid. Gak pantas disebut habib, sayyid aja lah. Datang habib baru, sayyid baru, apa kata dia? Ente jangan ambil lapak aneh. Ini lapak aneh di sini. Ente minta izin dulu sama aneh. Ya salam. Apa begitu Imam Ghazali mengajarkan? Apa begitu baginda Nabi SAW mengajarkan? Kalau betul dia sadah ba'alawiyah, sadah ba'alawiyah thariqahnya Ghazaliyah. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau melihat muridmu diajar oleh guru yang lain, bersyukurlah. Kenapa? Berarti tugasmu sudah berkurang. Kalau ada dai baru, muallim baru datang, jangan iri. Katakan syukran laka ya Rabb, terima kasih ya Allah. Kenapa? Tugas kita dibantunya, diringankannya. Saya ini mengkader
orang lama, tapi belum banyak hasilnya. Cuma beberapa yang jadi. Susah loh kader orang. Tiba-tiba Allah kirim orang mau berdakwah di sekitar kita. Akhirnya jamaah kita juga ngaji kepada dia. Tugas kita berkurang nggak? Tapi kawan lain, lapak dia yang berkurang. Ya. Orang seperti ini lebih baik dia berkhalwat dulu, cari mursyid dulu, ngaji kolbu dulu kepada ahlinya, baru dia kembali ke dunia dakwah. Kalau enggak, dia dakwah bukan ilallah, tapi dakwah ke dalam dirinya. Dia dakwah bukan bagi nur, tapi bagi nar. Nur membuat orang saling berkasih sayang, nar membuat orang saling bertengkar. Maka kalau ada majelis yang sudah menjelek-jelekkan orang, menggibahkan orang, itu malaikat sudah nggak ada, nurnya hilang, yang ada narnya. Nauzubillah min dzalik. Saya kalau sudah ada majelis begitu, saya pergi. Hatta wa in kana yaqul annahu habib sayyid alim kabir syekh kabir wali kutub, saya nggak percaya. Mau disebut wali kutub, wali ketep, wali kutu kupret, apalah ya, nggak percaya kita. Masa dia ngomongin orang, ngomongin aib orang, kecuali dia ingin mendoakan orang yang dibicarakan itu untuk kebaikan. Itu lain cerita, ya, itu lain cerita. Taib. Wa aktsaruha atharan. Qalbu itu paling banyak efeknya. Jika qalbu nggak beres, ngaji nggak beres. Makanya santri-santri kesurupan itu masalahnya bukan kenapa-napa, bukan kemasukan jin, hatinya lagi nggak nyaman. Maka perlu ada namanya orientasi. Jadi kalau orientasi para ustadz jangan serius-serius, banyakin main. Main-main aja kalau orientasi itu. Main-main, zikir, belajar dikit-dikit, diskusi. Yang penting dia nyaman. Kalau si santri sudah nyaman, kolbunya sudah menyatu dengan tempat ini, dia akan nyaman ngaji. Maka pesantren akan sedikit orang kesurupan, ya. Wa azkur, kata beliau, ya, cuma adaqquha amran wa ashaqquha islahan wa as'abuha halan. Hati ini paling sulit dibenerin, karena ada orang mau mengislah kolbu tapi pakai ilmu yang bukan ilmu kolbu, tambah rusak. Ingin mengislah kolbu tapi memperdalam bahsul masail, nggak nyambung. Bahsul masail dalam bab fikih, ya, fikih bahsul masail, kita cari-cari masalah. Tapi orang bahsul masail wajib bertasawuf. Kalau enggak nanti dia cari bahsul masail sama gurunya, cari-cari masalah nanti sama orang lain yang enggak perlu dia cari masalah. Sehingga benarlah kata Imam Ghazali, ilmu itu tetap ada afatnya, afatul ilm, benar. Afatnya ilmu, aibnya ilmu. Nah, di sini beliau menyebutkan kenapa penting merawat qalbu. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah berbicara. Dialah yang mengetahui mata yang berkhianat. Jadi khianat itu ketahuan di mata. Bahaya nih. Bahaya Pak mata. Mata-mata tertentu bisa mengenal mata pengkhianat. Ya. Orang bermain mata, nah itu istilahnya. Bermain mata. Nah, hati-hati. Dulu di zaman Rasulullah, para munafik itu main mata terus. Maka disebut Allah Maha mengetahui khainatal a'yun, khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam qalbu, di dalam sudur, dada. Kalau Ar-Razi tidak tahu. Pak Kiai bisa baca isi hati santri Pak Kiai? Tak bisa Pak Kiai, ya? Sama kita berarti. Buya bisa Buya? Bisa baca isi hati orang? Sepertinya belum tidur malam ini. Ya. Ya. Kita ini tidak sanggup mengakses ke dalam qalbu kecuali Allah bukakan qalbu ini.
Kalau sudah bisa masuk ke dalam kolbu ini, baru bisa masuk ke kolbu orang. Kalau sudah bisa masuk ke alam akal, baru bisa masuk ke akal orang. Yang tahu isi kolbu siapa? Nah, kolbu ini dua aja. Ada sudurul mu'minin, ada sudurul munafiqin. Sudurul mu'minin kuburul anwar. Dadanya orang-orang beriman itu kuburan ma'rifat, kuburan ma'rifat, iman, zikir. Kuburannya, maksud kuburan itu tempat tersimpan. Lain dengan sudurul kafirin munafikin, ya. Maka disebutkan di bagian bawah, annal qalba khazanatu kulli jauharin lil abdi. Qalbu itu khazanahnya setiap hamba. Mohon maaf, dulu saya pernah sampaikan, ilmu itu fisudur atau fisutur? Ilmu disudur atau disutur? Ini sutur ini. Ilmu yang sebenarnya di mana? Benar? Yakin? Seandainya nggak ada kitab, semua kitab dibakar, kalau masih ada sudurul mukminin, sudurul arifin, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mati para arifin, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, mati orang-orang mukmin, para alimin, kitab walaupun isinya Masya Allah, terbaca nggak isinya? Kenapa santri kelas 1 lain cara bacanya dengan santri kelas 3? Kitabnya sama, karena perbedaan sudur. Kenapa ustadz ngaji gurunya baru 5, beda hasilnya dengan ustadz gurunya 10? Kenapa kiai yang ngajar 5 tahun beda dengan cara ngajarnya kiai yang udah ngajar 30 tahun? Yang berbeda sudurnya. Sudurnya ini yang mahal, dadanya. Karena dadanya dia tabung setiap hari nama Allah. Kalau orang baru nabung 5 tahun, tabungannya banyak gak? Kecuali dia dapat rezeki nomblok. Nah, itu laduni namanya. Kalau orang kaya sedekahnya pakai duit. Ulama sedekahnya pakai apa? Ulama sedekahnya pakai apa? Bagi-bagi ilmu. Lebih mahal ilmu apa duit? Tapi ustadz sekarang kalah sama orang kaya. Mohon maaf, para dai sekarang kalah sama orang kaya. Takluk hatinya, takluk itu bahasa Arab, ya ta'allaq. Hatinya nyantol bukan kepada zat yang maha kaya, tapi nyantol sama orang kaya. Itu yang membuat ustadz tuh gak punya pendirian. Itu yang membuat ulama jadi bukan ulama ul akhirah. Kenapa? Tabungan kolbunya kurang banyak, sehingga kalau ada orang punya tabungan dompetnya banyak, takluk. Ini pelajaran Imam Ghazali. Ini ilmu Ghazali semua, beliau mengalami semua. Dulu hatinya nyantol sama orang kaya. Ghazali ini orang miskin, lalu jadi orang alim, jadi rektor, orang kaya, gurunya para menteri, jadi kaya beliau. Mengalami juga. Tapi ada yang merasa belum kaya-kaya, gurunya para pejabat. Ini Imam Ghazali. Ini terjadi pada kita. Jadi beliau nulis kitab ini Minhajul Abidin karena beliau mengalami itu. Orang sibuk jidal debat tapi lupa qalbu. Bahsul Masail itu mencari kelemahan musuh kan? Lawan jidalnya, benar gak? Kalau ini terlalu dihayati, besok-besok kita cari semua kesalahan orang. Oh, kalau di kampung saya dulu, jika ada guru baru, ustadz yang lama ngomong, kalian nih kalau bisa ngalahin ustadz baru tuh top.
diajarin muridnya hebat, tapi kurang ajar. Itu terjadi. Di Jambi nggak begitu kan? Ada guru baru nih, dibisikin sama ustadznya, ente kalau bisa ngalahin dia debat, top, kasih kitab baru. Diajarin muridnya kurang ajar. Sebenarnya dia iri sama si ustadz. Maklum, kalau ada orang baru di pesantren, rame nggak orang ke dia? Rame. Tapi euforia baru itu sebentar. Yang akan tetap rame orang yang kolbunya rame bersama nama Allah, ilmullah. Nah, kembali yang tadi, jika kolbu itu khazanah, kolbu itu banknya ilmu, kolbu itu berangkasnya ilmu. Jika di dalamnya kosong, ada nggak yang dia bagi? Nggak ada. Maka walaupun kitabnya sama, tapi jika kolbunya kaya, dia akan bisa menjelaskan yang tidak dijelaskan oleh orang yang kolbunya miskin. Nah, dengan apa kayanya kolbu? Kayanya kolbu dengan ilmu nama-nama Allah, ilmu tentang nama-nama Allah. Sehingga nanti ada saat jika kita sakaratul maut, baca kitab sudah nggak sempat. Kira-kira gimana? Nah, yang di dalam sudur ini yang keluar. Itulah makna isyari daripada surat Zalzalah. Nah, gimana bunyi ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzala. Jika bumi bergoncang. Di tubuh kita ada bumi nggak? Lengkap semua. Bumi isinya 4 unsur. Ada air, ada api, ada tanah, ada udara. Tubuh kita ada. Di saat orang sedang sakarat, zulzilat. Terus ayat berikutnya apa? Wa akhrajatil ardu. Inilah kenapa orang ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Wa akhrajatil ardu, maka si bumi, si tubuh, si batang tubuh akan mengeluarkan bebannya, akan mengeluarkan. Jika di dalamnya gelap, keluarlah gelap. Jika di dalamnya ada hasad, keluarlah hasad. Jika di dalamnya busuk, keluarlah busuk. Jika dia suka jelek-jelekin orang dulu, gosipin orang terus, yang disebut surat Hujurat, orang yang menggosip terus kerjaannya, sama dengan makan bangkai, itu nanti keluar kebusukannya setiap saat sampai dia mati. Itu orang sakarat. Jadi sakarat itu ada muqaddimahnya. Muqaddimah sakarat, dia kayak orang biasa, orang alim kayak orang alim, kayak biasa. Tapi nanti wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang jadi asqal? Satu kali maksiat, di sini langsung ju'ila fihi nuqtah sauda, maka di kolbu ada noda hitam. Benci 2 kali, noda hitam. 3 kali, noda hitam. Terus berapa kali noda di kolbu? Itu disebut asqal, beban. Dan ini akan keluar sebelum mati. Jadi jangan heran jika ada orang kayaknya alim, kayaknya soleh, tapi kok meninggalnya begitu. Cara Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini tafsirnya sesat kan? Nah, itu namanya tafsir isyari. Tafsir isyari salah satu tafsir yang diakui dalam ilmu tafsir. Ya, imam-imam yang nulis kitab ini banyak. Ada Imam Kusyairi. Sebelum Kusyairi ada ahli hadis bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, guru beliau. Judulnya Haqaiqut Tafsir. Tapi orang-orang yang kolbunya gelap bilang itu kufur, zindik. Biasa. Ahli-ahli kolbu ini dari dulu dituduh zindik, tapi dia tidak akan balas balik. Ya. Baik. Kita baca sedikit lagi lah. Terbang dia ya. Jadi 5 hal yang harus diketahui dari kolbu. Pertama, Allah Ta'ala selalu memandang kolbu. Yang kedua, itu dari Quran ya. Sekarang dari hadis. La yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, innama yanzuru ila
qulubikum, sama. Allah nggak pandang jasadmu. Saya pakai begini keren ya? Keren nggak? Cantik apa gagah? Cantik apa gagah? Pakai sarung mereknya Masya Allah ya. Tapi lebih keren ini nih, sarung batik ini nih ya. Oleh makhluk terlihat keren, tapi Khalik tidak lihat jasad. Khalik lihat yang dia tiupkan ke dalam diri. Itu yang Allah lihat. Allah meniupkan ruh, lalu dikasih wadah namanya qalbu. Dilihatlah wadahnya, apakah dia masih bersama Allah atau tidak. Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik. Karena detik itu berlaku bagi makhluk, tapi tidak berlaku bagi Allah. Allah mengatakan, Anad dahru, la tasubud dahr, anad dahr. Akulah sang waktu. Maka ada namanya zikir anfas, zikir setiap tarikan nafas. Zikir setiap tarikan nafas. Itu thariqatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau yazkurullah fi kulli ahyani, zikir setiap detik, setiap nafas. فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين فيا عجبا مما يهتم بوجه الذي هو موضع نظر الخلق فيغسله وينزفه من الأقدار والأدناس ويزينه بما أمكنه لئلا يطلع مخلوق فيه على عيب ولا يهتم بقلب الذي هو موضع نظر رب العالمين. Kata Ghazali, sungguh faya ajaban, sungguhlah aneh, ada orang malu, di wajahnya ada kelihatan aib. Makanya cowok-cowok ini ada yang klimis-klimis, tuh nggak klimis-klimis, punya pembersih, apa namanya, cleanser, cleaning service, skincare, betul gitu namanya. Antum pakai ya? Kalau kita nggak pakai. Saya terakhir pakai kuliah waktu semester 1. Habis itu nggak lagi, karena ternyata kawan saya wajahnya pas-pasan, dideketin cewek dan ceweknya seneng sama dia, wajahnya pas-pasan, wajahnya nggak ada plus-plusnya lah. Di situ kita mulai berpikir, lawan jenis ini nggak hanya lihat wajah, tuh buktinya wajahnya nilainya cuma 5, tapi ceweknya wajahnya nilainya 9. Udah dibuang tuh, merek-merek macam-macam. Tapi kita, nah nih santri-santri ini tiba-tiba kopiahnya digini-giniin, padahal mau miring ke kiri, ke kanan, ke depan, nggak ngaruh, nggak nambah plus. Bener ya? Mukanya diginiin, kirain tambah kinclong, malah gores. Untuk apa kita lakukan semua? Perempuan, nah, kalau si perempuan tuh lain lagi, jilbabnya nggak berubah kok, mukanya gitu-gitu aja. Bahkan beberapa perempuan tuh di mana-mana bawa kaca. Oh sekarang canggih, pakai handphone. Astagfirullah. Tapi itulah perempuan, karena ingin dilihat makhluk. Kita juga ingin dilihat makhluk. Tergantung kita lagi senang sama makhluk yang mana. Senang sama lawan jenis, maka dibagus-baguskan mukanya. Ada lagi orang senengnya sama manhaj torikoh. Dulu saya lagi seneng manhaj fulan, manhaj A. Kalau manhaj A tuh sarungnya di atas mata kaki, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, jenggotnya Masya Allah ya. Jadi kalau dakwah nggak ada jenggot, kayaknya nggak sah. Ditanya lah sama kawan, ente jenggotnya kurang panjang, ini kurang ini, panjangin dikit lah. Dah panjangin. Karena lagi ingin menyenangkan jamaah itu, walaupun yang hadir cuma 1 orang. Ini jamaah ini gizinya kan ada 1 lafaz, yaitu bid'ah. Jadi kalau nggak ada kalimat bid'ah dolalah dalam pengajian, dia nggak kenyang. Maka
ini majelis orang tahlilan, majelis orang yasinan, karena ingin membuat ridho satu orang yang hadir itu. Dulu saya bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, biar dia senang. Tapi saya nyakitin orang semasjid. Itu kolbu tergantung kiblatnya lagi kemana nih. Dan itu bikin tersiksa. Bikin sama. Antum sekarang ingin menyenangkan aswaja. Kemana-mana jelek-jelekin Wahabi. Sama aja jelek itu. Gak begitu cara kita berdakwah. Ingin menyenangkan mayoritas Nahdiyin, jelek-jelekin Muhammadiyah. Gak begitu caranya. Mu'alaf, kan begitu cara mereka. Mu'alaf masuk Islam, gak nyantri, langsung jadi ustadz, jelek-jelekin agama sebelumnya. Dan ada yang ikut. Kenapa? Karena ngomongin keburukan orang itu ada jamaahnya, ada pasarnya, kata orang marketing. Maka jangan heran kenapa nih para penggosip di dunia alam al-youtubiyah itu, biasanya kan alam ghaibiyah, ini alam al-youtubiyah, tetap saja ada pengikutnya, karena ada pasarnya, ada orang yang mau mendengarkannya, yang mau mendengerin keburukan orang lain. Coba kita lagi jalan, ada orang berdua lagi ngomongin seseorang, orangnya kita kenal, berhenti nggak? Berhenti kita, lagi ngomongin siapa? Tuh kan? Dan kita seneng kalau tahu ada aib orang. Ini bahaya itu. Ini yang disebut ya, asyaqquha islahan, sulit membenerin kolbu itu sulit. Nah, lalu beliau mengatakan, jika kita ingin menyenangkan makhluk, kalau makhluknya aswaja, kita aswajakan ceramahnya. Makhluknya Wahabi, kita bid'ah sunnahkan kalimatnya. Kalau majelis thariqat, sebut-sebut syariat thariqat, hakikat, ma'rifat, man arifat, kayaknya betul ahli ma'rifat, ingin menyenangkan orang. Kapan kita hendak berceramah, mengajar, ingin membuat Allah ridho? Nah, ini tantangan juga untuk para dai. Ya, kita ini dakwah bukan untuk menyenangkan makhluk, tapi untuk menyenangkan Khaliq. Makanya dakwah itu disebut ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini jamnya jam 5 terus nih. Jam aneh sahih enggak? Oh, sahih. Maaf Pak Kiai. Soalnya pesawatnya jam berapa pesawat? Jam 11. Oke, sebentar lagi lah ya. Yang ketiga, jadi tadi sudah paham bahwa kolbu itu kalau hendak menghadap kepada Allah, maka bagus-baguskan kolbu. Ya, Allah pencemburu nggak? Ini mohon maaf nih handphone, mohon maaf nih Kiai, Buya. Pernah WA-WA-an sama seseorang spesial, tapi bukan istri yang dihapus nggak habis itu? Kenapa? Takut nanti kalau dibuka ketahuan terus piring melayang. Bisa pecah ini. Ini ilustrasi. Mulai paham maksud saya? Di kolbu ada nama selain Allah. Berani nggak menghadap Allah? Maka sebelum masuk masjid jangan langsung masuk masjid. Diam sebentar saja. Baca salam kepada Rasulullah. Itu cara menetralkannya. Walaupun hati belum bersih-bersih amat, semoga berkah salawat Allah mandikan kita dengan nur Nabi Muhammad SAW. Orang masuk masjid nggak baca salawat, itu ada yang mukanya kayak guguk, ada yang kayak kera, ada yang kayak monyet. Lengkap semua. Bahkan kadang-kadang yang khutbah mukanya lain, kita lihat. Yang suka nyalak-nyalak itu apa? Guguk. Ada orang naik mimbar nyala-nyala mulu. Orang tidur dimarahin. Orang lihat dia dimarahin. Orang telat masuk sholat 2 rakaat dimarahin. Semua orang malah dimarahin sama dia.
Saya mau lihat dia merem, pas merem yang kelihatan bukan manusia. Nah itu ngerinya kalau merem-merem lagi khutbah tuh ya. Ya. Nggak kelihatan orang. Semoga halu ya. Ternyata dia bawa karakter. Dia masuk masjid dengan sombong, saya ustaz, nah, saya kiai, saya khotib di sini. Nah, dia bawa kesombongan itu masuk masjid. Padahal dia sedang masuk ke rumah Allah. Dia harusnya merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini saya duduk di atas karena disuruh Pak Kiai. Kalau nggak berani. Ya. Kalau belum di bawah, saya di bawah. Ya. Walaupun nggak kelihatan nama jamaah di belakang. Kalau kita pulang ke rumah, dulu nih Kiai Elbuya ini, Elbuya Margutin ini pernah lagi asik-asikan WA-WAan sama some girl, akhwat, atau muslimat, atau fatayat. Pas pulang dihapus. Kenapa? Tidak mau terlihat oleh kekasih yang ada di rumah. Begitulah menyikapi kolbu. Kalau mau masuk ke rumahnya, ingin berdiri di atas sajadah, bersihkan dulu, istighfarkan kolbu. Allah senang. Allah senang melihat orang istighfar. Astagfirullah ya Allah, aku belum khusyuk ya Allah, tapi ingin menghadapmu ya Allah. Dan itu Allah suka daripada orang yang merasa sok suci. Ya, bawa semua dosa kita kepada Allah, Allah bersihkan. Ya. Dan yang ketiga, al-qalb, annal qalba malikun muta' wa ra'isun muttaba' fal a'dha'u kulluha taba'un. Nah, jangan dibalik. Kolbu itu raja. Raja itu pengikut atau diikut? Pemimpin atau dipimpin? Maka seorang mu'alim, seorang muslim, seorang mukmin, idealnya dia mengikuti selera kolbu yang bening itu, bukan selera jamaah. Ya. Ada yang dakwah atas selera jamaah, nyenengin. Karena orang lagi ngomongin Sambo di mana-mana, khutbah nyebut nama Sambo. Dia nggak pernah merasa diomongin orang. Ente coba sekali aja di-quote sama orang, disebut namanya di Facebook, dijelek-jelekin, pasti sakit hati. Saya punya sahabat begitu, namanya disebut, nggak terima, langsung dia datangin orangnya. Itu baru disebut, yang nyebut baru satu. Gimana kalau yang nyebut se-Indonesia? Coba taruh badan kita di posisi dia. Kita nggak meridhoi perbuatan dia, tapi ngomongin orang lain dengan orang itu bermasalah itu lain. Itu berlainan. Ya. Sepesantren ngomongin buruknya kita, sekelas proses pesantren, di kelas. Nih adik-adik ini di kamar, di kelas, diomongin sama teman sekelas, nyaman nggak? Nih ingat-ingat kalian kalau nanti jadi ustadz, jangan pernah ngomongin pejabat nyebut nama, jangan. Pejabat kah, siapakah, ustadz kah yang bermasalah di majelis secara terbuka. Kenapa? Itu terjemahan dari kolbu yang rusak. Karena al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini terjemahan yang di dalam fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini kaidah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini jadi kaidah. Apa maksudnya? Apa yang di fuadmu engkau terjemahkan lewat lisanmu. Dan dia nggak pernah bohong. Dia nggak akan bohong. Di kolbunya A keluarnya A, kolbunya B keluarnya B. Kalau ketemu kiai aswaja ngomongin poligami mulu, tapi nggak pernah ada yang poligami. Pengen doang. Ketemu fulan ngomongin amplop mulu. Bener gak ada teman begitu? Ngomongin amplop mulu. Katanya ikhlas, sama ikhlas, tapi ngomongin amplop mulu. Berarti di kolbunya emplop. Betul-betul, aduh, ampun benar-benar. Kalau nggak merawat kolbu, langsung jadi dai. Apa kata pensyarah Al-Hikam Ibnu Abbad? Ya.
Asyuhratu qabla al-kamal sammun qatilun. Nah, ini penutup dari saya. Mungkin nggak sempat sampai 5 sampai 6 ya. Masyhur, jadi guru, jadi mursyid, jadi kiai, jadi muallim sebelum kolbunya mateng. Sammun qatilun, itu adalah racun yang dapat membunuh. Yang dibunuh apa? Kolbunya. Maka nanti ada namanya kolbun mayyitun, kolbu yang mati. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga adanya guru-guru ini betul-betul mampu mendidik murid-murid kita. Maka kita nggak usah bangga-bangga ya. Mohon maaf nih kalau para kiai hobi ngirim-ngirim anak kita lomba. Untuk syiar boleh, tapi ingatkan mereka, ini hanya syiar, ini bukan akhir segala-galanya. Kalah oke, menang bagus ya. Jadi mereka tidak populer sebelum saatnya. Kalau sudah terkenal sebelum saatnya, apa yang terjadi? Dia gengsi mau belajar kemanapun ya. Nah, tapi kalau hati sudah bening, insya Allah mau terkenal nggak terkenal, berguru bukanlah pantangan. Semoga Allah merawat kolbu para guru kita dan membersihkan hati kita semua, dan menjadikan para santri ini menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi pewaris para ulama yang berdakwahnya nanti hanya karena Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena saya harus sampai sebelum jam 10 di sana. InsyaAllah di lain waktu kita bersilaturahim kembali. Dan mohon maaf para asatiz, duduk lebih tinggi bukan berarti saya lebih alim. Mohon maaf para kiai jika menceramahi emang disuruh ceramah. Ya, semuanya Allah yang sempurna, Ar-Razi tidak sempurna. Kita kembalikan kesempurnaan kepada Allah. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi suratil Fatihah, fanawwir qulubana, fanawwir qulubana, nawwir qulubana. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin.